kuda dikasih tali kekang. Kita perlu menguasai lidah. Dan kalau kita menguasai lidah dan mengekang lidah, kita bisa melokalisir kepuasannya. Walaupun begitu, dikatakan di ayat yang kedua, tidak seorang pun yang bisa tidak di ayat yang ke-8, tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Jadi lidah itu memang sulit sekali. Saya tidak tahu apakah di sini ada orang-orang yang bisa menguasai lidah. Siapa yang sampai hari ini belum pernah mengeluarkan kata-kata yang tajam dengan lidahnya? Boleh angkat? Besok dia akan jadi majelis. Langsung gue ikut dia. Wah, kenapa? Karena tidak seorang pun berkuasa atas lidah. Pendeta yang paling senior itu bisa tanpa sengaja atau bagaimana omongannya bisa tajam. Saya pernah mendengar sendiri kesaksian orang yang bilang dia datang sebuah acara KKN, dia sedang jalan, khotbahnya top, khotbah TV, tiba-tiba dia menulis, "Hei setan, silakan duduk." Saya duduk setan. Itu khotbah top. Sejak itu dia nggak mau datang ke gereja itu lagi. Karena dia sedang jalan masuk gereja, agak terlambat itu pendetanya marah, "Setan." Kalau ada saya bilang, "Setan, besok datang sini lagi enggak?" Waduh, pendetanya khotbahnya hebat, tapi lidahnya tajamnya bukan main, saudara. Memang sulit. Bahkan di ayat yang kedua dikatakan siapa yang tidak bersalah dalam perkataannya, ia orang yang sempurna. Wah. Tapi lalu bagaimana? Kalau itu sulit, api, buas, racun, jahat, gambarkan dari dunia kejahatan. Malah di ayat yang ke-6 tajam sekali. Ia bisa menodai seluruh tubuh, menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan api neraka. Waduh, jadi ada neraka di mulutmu, neraka semua. Tentu saja ini kiasan bahwa lidah yang tidak dikendalikan bisa membuat keluarga jadi neraka, bisa membuat gereja jadi neraka. Ini mainnya musik bagus, nyanyinya payahnya bagus, tapi sama saya dari sini belum tentu bagus. Sama-sama di luar ini, nanti panggil sebelah kiri, tapinya bagus. Jadi saudara, kalau kita ingin membuat musik itu hidup dalam hidup kita, yang pertama harus kita kuasai hati kita. Hati yang kita kuasai, pikiran yang kita kuasai, nampak dari ucapan, lidah, perkataan kita yang juga positif. Tapi walaupun itu ngeri, puas, lihat, kita jangan menyerah. Firman Tuhan mengatakan itu bisa dikendalikan, itu bisa diarahkan, itu sebuah perjuangan mengarahkan, sehingga lalu bisa membangun seperti kemudi kapal tadi dikatakan. Walaupun kecil, dia bisa menggerakkan seluruh kapal. Saudara, lidah itu memang ngeri, tapi jangan hanya takut. Jangan khawatir, kita punya Tuhan, kita punya firman yang mengarahkan kita, membuat lidah itu berguna dan bermanfaat. Oke. Nah sekarang, karena itu yang penting sekarang, supaya lidah kita bisa membangun kehidupan. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus punya lidah yang dipakai untuk memuji Tuhan. Tadi di ayat 9, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Kita diminta memuji Tuhan. Di bagian lain ayat banyak sekali kita dikaitkan dengan hidup ini bersyukur. Ya, di 1 Tesalonika 5:16, bersyukurlah, tetaplah berdoa dan seterusnya. Dalam segala sesuatu ungkapkanlah syukur kepada Tuhan. Jadi memuji Tuhan, mengucapkan syukur itu penting. Tanda apa? Tanda sehat. Sehat apa? Imannya sehat. Orang yang suka memuji Tuhan itu imannya sehat. Tanda dia itu mensyukuri apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Tanda dia melihat kehadiran Tuhan. Tanda bahwa dia itu optimis. Maka kalau lihat orang yang suka menyanyi, saya nggak tahu ini ada cuma choir atau memang setiap hari suka nyanyi. Ya, siapa yang memang hobinya nyanyi di antara choir itu? Boleh angkat tangan.
Semua udah gantung semua ya. Wong dari wajahnya aja kelihatan ada yang enggak. Tapi begini ya Pak, lain loh ya. Yang memang nyanyi dari hatinya Pak. Itu kelihatan sekali dari wajahnya bersinar-sinar kan. Tapi kalau yang nyanyinya cuma karena tugas supaya wajahnya begini, kan lain ya. Siapa yang tiap hari nyanyi? Katakan. Baik aja. Oh ya, hampir semua, ya baik. Orang yang suka menyanyi itu adanya dia sehat. Asal lagunya nggak lagu dangdut, ya. Lagunya lagu rohani. Maksud saya, ungkapan syukur itu tadi dia itu kayak sehat. Jadi kalau kita melihat orang ini sehat apa enggak, suruh nyanyi aja. Kita bisa lihat orang yang selalu memuji-muji Tuhan, menyanyi-nyanyi, memainkan musik, termasuk ya, ungkapan syukur diungkapkan dengan musik, dengan nyanyian, tanda orang itu sehat. Maka besok ini yang masih muda-muda, saya lihat banyak anak muda, kalau cari pacar, itu cari yang apa? Tahunya dia ini pacar itu sehat apa enggak? Dari mana? Jangan suruh nyanyi, dengerin dulu. Kalau dia naik motor sambil nyanyi-nyanyi, muji Tuhan, dia suka nyanyi Tuhan, wah ini habis jiwanya sehat. Karena orang yang nggak sehat itu sulit menyanyi. Mungkin marah, emosi bisa. Lidah yang sehat itu keluar puji-pujian, nyanyian, dan ungkapan syukur. Anda juga rohaninya sehat. Jadi saya gampang kalau melihat sebagai Pak Abdi, sebagai pendeta di atas mimbar kan nggak bisa menilai, nggak kenal saudara. Tapi saya segera bisa melihat ini rumah tangganya sehat, ini spiritualitasnya sehat. Maaf nih, yang ini tanda tanya. Kenapa? Dia dari nyanyiannya, ekspresinya menyanyi, kelihatan. Kelihatan, yang nyanyinya bersinar-sinar gitu. Terus karena itu ada bagian dari kitab Mazmur Amsal yang mengatakan demikian. Saya bacakan saja ya. Amsal A1 ya dikatakan. Saya baca dari Amsal ya. Oh sorry, Mazmur 19 ayat 18. Titah Tuhan itu tetap menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Mazmur 19 ayat 9. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Jadi orang-orang yang lihat. Saya bisa, Anda kalau mau tanya, apakah suamimu atau istrimu sehat? Jawabnya apa? Suami saudara atau istri saudara sehat? Sehat yang cuma imannya, rohaninya, jasmaninya, atau kita sebut totalitas itu spiritualitasnya sehat, dilihat yang gimana? Ya apa yang keluar dari mulutnya? Apakah itu ungkapan syukur? Ungkapan syukur bisa diwujudkan lewat kata-kata, bisa diwujudkan lewat musik, ungkapan syukur bisa diwujudkan lewat nyanyian. Pokoknya isinya ungkapan syukur, puji-pujian, kata-kata yang positif. Itu tanda spiritualitasnya sehat. Ayo cek, apakah kita ini dari tadi pagi sampai jam ini kan baru hidup 2 jam tadi. Apa ada lebih, paling baru 2 jam kan? Pagi ini sudah mengatakan kata positif berapa banyak, negatif berapa banyak? Ayo coba hitung sebentar. Positif berapa banyak, negatif berapa banyak? Kalau kita menggunakan kata-kata yang positif, sehat. Siapa begitu bangun, buka mata, kata positif, puji Tuhan. Haleluya, nyanyi, setel kaset, sambil nyanyi, sambil mengatakan kata-kata yang positif, memuji istrinya, suaminya. Siapa suami istri yang pagi sudah dipuji pasangannya? Ada? Yang sudah dipuji, Pak, thank you ya Pak, kamu cantik deh. Pak, terima kasih ya Pak, kamu ganteng. Mama itu paling kagum sama Papa. Tiap minggu mesti semangat sekali ke gereja. Terima kasih ya Pak, semangatmu membuat aku juga semangat. Kata-kata positif. Ayo, siapa yang tadi pagi makan kata positif? Itu tandanya Anda sehat spiritual. Ada seorang ahli yang bernama
Robert Emmons dan Michael McCall, ini dua profesor ahli psikologi, dia menunjukkan 17 ciri-ciri orang sehat. Dan itu terkait dengan ucapan yang positif, mengucap syukur. Selalu mengucap syukur. Apa hasilnya orang yang mengucap syukur? Jadi ada cek diri Anda termasuk orang yang sehat, suka mengucap syukur enggak? Ya, pertama, orang yang suka mengucap syukur, hasilnya apa? Orang yang memiliki penerimaan diri yang baik. Anda punya ini penerimaan diri yang baik? Apa hari ini Anda merasa saya jelek, nasib saya sial, sungguh malang aku hidup. Kenapa aku seperti ini? Orang yang nggak bisa menerima diri, ini orang yang nggak bisa bersyukur. Orang yang bisa bersyukur menghasilkan orang yang optimis. Ada punya ciri optimis? Dan Anda ingin optimis, ciri bersyukur. Bersyukur menandakan bahwa dia pribadi yang energik, penuh perhatian, dapat mengambil keputusan, punya rasa humor. Orang yang suka bersyukur itu penuh rasa humor. Dia dapat mengontrol diri saat kesulitan. Dia kuat saat kesulitan. Dia tidurnya nyenyak. Dapat tadi malam tidurnya nyenyak. Sampai nyenyak, wah nggak mimpi apa-apa, enak sekali. Ya, saya ngalami itu ya. Siapa yang ngalami itu nyenyak? Berarti ada orang yang penuh ungkapan syukur. Orang yang nggak bisa bersyukur itu gelisah. Gimana? Gelisah, stres, sulit itu. Orang yang optimis, penuh dengan rasa syukur, dia tidur nyenyak, maka dia sehat. Punya sasaran jelas dalam hidup, dia murah hati. Orang murah hati. Dia tidak iri atas kelebihan orang lain. Dia hidupnya teratur, dia kreatif, pikirannya terbuka, dia fleksibel, dia kuat menghadapi tantangan, dia toleransi, dia akrab dengan keluarga. Karena akrab dengan keluarga artinya ada orang yang optimis, orang yang penuh syukur. Dia bertumbuh dalam iman. Itu pendapat dua profesor, Robert Emmons. Mengucap syukur, lidah yang positif menghasilkan manusia-manusia dengan 17 ciri tadi. Nah, kalau kita memiliki ciri-ciri itu, hasilnya apa? Ya kita akan menjadi manusia yang aktif, optimis, giat, ulet, humoris, dan sebagainya. Apakah Anda menunjukkan 17 ciri tadi? Siapa yang setelah saya bacakan, 17-17-nya ada pada diri saya, Pak. Ada gitu. Berarti ada orang yang saya yakin penuh dengan ungkapan syukur. Nah, saudara, mari kita periksa diri kita supaya kita punya jiwa yang sehat. Tapi juga yang kedua, saudara, orang yang sehat, dia itu menyehatkan orang lain. Orang yang penuh syukur dalam dirinya itu bisa diungkapkan lewat nyanyiannya, pagi-pagi nyanyi, atau lewat musik. Kalau kayak sama musik kayak saya ya nyetel lagu, ya itu membuat keluarganya sehat. Siapa tadi pagi begitu bangun ada suara musik puji-pujian di rumah Anda? Ada lagu kaset atau pokoknya ada suara puji-pujian di rumah Anda lewat kaset, lewat musik. Ada? Kalau nggak ada? Yang rumahnya tadi pagi nyetel musik, tidak satu pun. Dan itu bagus, kenapa Pak? Ada apa ini? Nah, kalau tadi pagi anak-anak Anda bangun membedakan suara apa? Suara TV, Pak. Ya TV yang penting, tapi lebih penting iya sih, puji-pujian, lagu, penyebaran, lagu-lagu, hidung cepat, kaset. Pak, jangan-jangan nggak punya tape semua. Nggak punya tape, Pak. Yang nggak punya tape pakai mulut kita ya nggak mana-mana ya. Jadi, aduh, betul sekali. Kalau ada kita bangun, anak-anak kita mendengar nyanyian, nggak dari mulut, nggak dari musik, nggak dari kaset, anak kita itu jadi sehat. Jadi menyehatkan anak-anak bukan cuma ngasih makan bergizi, itu ya sehat tubuhnya. Tapi juga lebih penting sehat secara spiritual, secara holistik. Holistik itu artinya tubuhnya sehat, jiwanya sehat, pikirannya sehat, semangatnya sehat, optimis tadi, humoris, ulet, sehat. 17 ciri tadi. Coba sehat supaya nggak bingung juga, cek ya, cek.
suamimu, suami yang saudara, atau istri Anda, pasangan Anda, dan anak-anak saudara. Coba apakah punya ciri-ciri ini? Saya bacakan lagi cepat ya. 17 ciri. Anak-anak, kalau yang masih muda ya, orang tuamu, saudaramu, boleh. Yang sudah menikah ya, pasanganmu, apakah punya 17 ciri? Coba, dia menerima dirinya dengan baik. Dia optimis, energi, penuh perhatian, dapat mengambil keputusan, rasa humor bagus, berani menghadapi kesulitan, tidurnya nyenyak, punya sasaran yang jelas, murah hati, tidak iri pada kelebihan orang lain, hidupnya teratur, kreatif, pikirannya terbuka, fleksibel, toleran, akrab dengan keluarga, tumbuh dalam iman. Apakah pasangan Anda punya sifat-sifat itu? Kalau belum, berarti Anda, maaf, berarti kita belum menularkan sesuatu yang positif. Jadi kita bisa menyehatkan suami kita. Menyehatkan suami caranya gimana? Kasih obat Pak, apa kasih obat Pak? Ya lewat ini, lewat sikap kita yang positif, mulut yang positif, lewat ungkapan syukur, lewat musik, lewat nyanyian. Mereka yang mendengarnya menjadi sehat. Rumah yang sehat, ada suara pujian. Terus hal-hal yang positif. Kok melihat saya kok tajam sekali sudah ini. Yang penting ini kok dilakukan apa enggak itu. Ya, mulai hari ini pulang dari tempat ini, yang udah punya kaset, carilah apa. Pakai handphone ya masih bisa, kan? Speaker apa pokoknya biar anak-anak kita, suami kita tuh mendengarnya. Pak, sudah nggak punya duit Pak, ya sudah ada nyanyi aja sampai nyetir. Haleluya, 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 haleluya. Jangan dinding, puji Tuhan, puji Tuhan, dinding. Ya, wah, suamimu, istrimu, anakmu di mobil. Apa itu mama ini kok nyanyi terus? Ya nak, kita harus mengucap syukur selalu. Sebenarnya kita sedang membuat dia sehat, buat dia menjadi orang yang menikmati hidup. Jadi nggak sulit kok memberkati orang lain. Memberkati orang lain apa nunggu kita punya uang banyak? Jadi konglomerat baru bisa memberkati? Nah, yang dibutuhkan manusia itu uang secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya. Yang dibutuhkan orang adalah suasana hidup yang menyenangkan, yang positif, ungkapan syukur. Ini membuat manusia itu bahagia. Sebaliknya, kalau kita suka menutupi suasana hidup yang kering, anak-anak gak kerasan di rumah. Ya coba jujur, ada yang punya anak remaja, seberapa jendak suka anak-anak tinggal di rumah. Banyak anak remaja gak suka di rumah. Pak, pergi dulu ya. Mau Pak? Yes. Ke gereja, ini. Wah, aktif tadi banyak foto pulang malam. Gak jenak. Minggu ya. Itu tandanya suasana rumah kurang menyenangkan. Mungkin gak ada musik. Mungkin kata-kata kita harus selalu negatif. Anak tiap kali pulang yang dibayar. Dari mana? Mau kemana? Di mana ulangannya? Nilaimu besok katakannya apa? Banyak terus. Mana? Nilainya udah duit nggak? Gimana kamu? Omongannya tuh. Jadi kalau jawab, ya udah. Besok. Ya kayak SMS gitu. Kita SMS kan singkat-singkat. Oke. Ada cuma WhatsApp senyum, pokoknya. Tapi hidup itu bukan seperti SMS. Kenapa? Karena katanya menurut para pakar ini kata saya, kita ini terlalu dirusak oleh ini. Benda ini alat komunikasi, membuat yang jauh jadi dekat, tapi membuat yang dekat jadi jauh. Ya jauh jadi dekat. Tapi hati-hati kalau Anda nggak hati-hati, yang dekat jadi jauh. Gak jauh. Oh, duduk berduaan di mobil itu kan suami istri kan mesra saja. Oleh tidak sampai gandengan suami istri ya jadi
Suami itu dari saya sama istrinya kalau di mobil ya ngobrol mesra, di rumah makan tatap mata gitu ya. Itu indahnya menikah. Tapi zaman sekarang malah masing-masing makan. Makan di rumah makan. Saya tadi bangun tidur, yang pertama-tama dicari, dipegang pasangan kita dulu atau handphone dulu. Jadi bangun tidur, yang dipeluk istrinya dulu atau handphone dulu, Pak. Ya. Handphone. Nah, maksudnya itu istrinya di sebelahnya. Istriku, itu kan. Selamat pagi ya Pak, dicap-cap. Handphone nantinya sampai rumah, kalau nggak bunyi, nggak usah dipegang, nggak usah. Ini tuh alat bantu. Jangan lalu menjauhkan yang dekat. Supaya salah membuat kita banyak bisnis lewat handphone, tapi juga merusak anak-anak kita dengan ini. Nah, saudara hati-hati dengan semuanya itu. Nah, artinya apa? Kita ini nggak usah pakai uang yang banyak, nggak usah pakai harus kaya. Bisa membuat anak-anak yang sehat, suami yang sehat, istri sehat, sesama sehat, gereja yang sehat lewat ibadah. Nah ini yang berikutnya ini saking saya sehatnya, dulu saya pecet sudah terbuka di sini. Ya oke lah, ini memang ajaib ya, nggak apa-apa ya. Ketemu kan, Pak, mau cepat selesai ya sudah ya, saya menyenangkan ini. Nah, yang ketiga. Saudara dan saya harus bangga, bahagia. Banyak orang sengaja pasang wajah ini, ekspresinya senyum. Biar apa? Biar takut orang. Mana? Kita diingatkan, bahagia kita itu memiliki sifat-sifat seperti Kristus. Ramah, sabar, mengampuni, bahagia. Kenapa? Karena dari sumber yang satu pasti memancar hanya satu. Tidak mungkin dari satu sumber keluar air tawar atau air pahit. Nggak bisa. Salah satu. Tidak mungkin pohon ara menghasilkan buah zaitun. Nggak mungkin. Kata ayat 12, Yakobus 3 tadi. Nggak mungkin pokok anggur keluarnya ara. Nggak mungkin. Anggur ya anggur. Ara ya ara. Buah zaitun ya zaitun. Kalau jeruk ya keluarnya jeruk. Nggak bisa yang lain. Dan kalau kita mendengar firman Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, hidup di dalam Tuhan, keluarnya apa? Ya keluarnya Kristus. Di dalamku ini keluar pengampunan, kesabaran, sukacita, optimis, kata-kata yang positif, firman. Kenapa? Karena itu ciri. Jadi jangan, kamu kok jadi suami kok takut istri kok. Punya istri seperti itu, lawan. Masa suami lembek, istri galak kok takut, malu. Aku bahagia kok jadi orang lemah lembut. Kenapa? Karena itu ciri orang Kristen itu lembut seperti Yesus. Aku bahagia tidak kasar. Boleh dunia ini kasar, tapi aku tidak. Kenapa? Karena aku adalah anggur yang manis. Karena Tuhan memang menjadikan aku anggur, bukan yang lain. Jadi sadar identitas. Kenapa kita suka mengampuni? Sekalipun kita ditekan, sekalipun kita difitnah, sekalipun kita dianiaya, kita mengampuni. Itu ciri kita. Kita ini anggur. Kita ini Kristus tinggal dalam kita, dan kita diajak menjadi seperti Kristus. Kenapa kita tetap optimis? Kamu dulu. Banyak masalah. Ada keluarga yang sedang sakit, ada masalah ini, kamu tetap optimis. Ciri identitas, bahagia, hidup menjadi orang percaya. Seperti Kristus melakukan segala pelayanannya di dalam kita. Itu berarti kita diajak menyangkal diri. Sekarang contoh anggur yang manis. Nah ini contoh menjadi pendamai. Fransiskus Assisi mengajak kita berani menjadi pendamai dalam segala situasi, menjadi pendamai. Nah, saya akan baca yang P, Jemaat baca yang C, ya. P, saya baca P, jadi kita akan. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, bila terjadi penghinaan,
Dan saya harus bangga bahwa cinta kasih dan pengampunan ketika dihina dan dibenci. Oke. Bila terjadi perselisihan, bila terjadi kebimbangan, bila terjadi kesesatan, bila terjadi kesedihan, bila terjadi kegelapan, itu ciri kita. Jadi suami, jadi istri yang demikian. Bawanya kerukunan. Kalau orang lain ada ikut-ikut, ini loh selalu rukun, damai, kebenaran, membawa kegembiraan. Ini ciri. Kita harus bangga punya ciri. Ayo kita baca sama-sama. Tuhan, semoga aku ini menghibur daripada diriku, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Dengan memberi, aku menerima. Dengan mengampuni, aku diampuni. Dengan mati suci, aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Ini doanya Franciscus Assisi. Jadi istri, jadi suami, jadi orang yang senang menghibur daripada dirimu. Anda suka ikut pertunjukan atau Anda suka dikunjungi? Halo? Suka ikut tim pertunjukan atau suka dikunjungi? Suka mengunjungi atau dikunjungi? Ya enak mengunjungi. Kalau dikunjungi berarti Anda. Kalau mengunjungi berarti itulah. Karena itu yang melayani enak melayani daripada dilayani. Nah, ayo kita baca sama-sama ini. 2, 3. Sekali.